يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mulai itu. Udah. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia channel YouTube Jai Cilegon. Alhamdulillah bersama saya ditemani oleh mukanya sudah tidak asing lah pemirsa. Alhamdulillah kita ditemani oleh saudara Bang Alem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi kita. Iya. Saya kebetulan emang lagi di Jamiah dan tidak ada salahnya untuk Bang Alem kita ajak ngobrol santai di acara ngobrol santai seputar Ramadan. Yang insya Allah kita akan membicarakan terkait apa ya? Oh iya, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud untuk anggota jemaat kan sampai diperintahkan oleh Masih Maud, bahkan ada tuntutan di syarat beat ya kalau nggak salah. Iya, ada di syarat beat. Oh iya. Untuk kita melaksanakan sholat tahajud ya, begitu pentingnya, makanya mungkin kita pada obrolan santai ini kita membahas terkait sholat tahajud mumpung juga lagi bulan puasa Ramadan gitu. Sholat tahajud dan ditemani oleh sahur atau enggak ya sahur ditemani sholat tahajud. Oke, mungkin pertanyaan dasar ya. Pertanyaan pertama nih dari saya, Bang Alem. Apa sih itu sholat tahajud? Terus apa sih spesialnya? Oke, baik Bang Raki, jazakumullah atas kesempatannya. Jazakumullah atas kehadirannya ke sini sehingga kita bisa sama-sama melangsungkan program tambahan di samping yang sudah kita laksanakan kemarin ketika melaksanakan PP3L di Cilegon. Tadi yang pertama Bang Raki menanyakan tentang apa sih sholat tahajud itu gitu ya. Ya, betul. Jadi dalam keheningan malam ketika ketenangan menyelimuti dan juga udara dingin menyentuh bumi, tentunya pada saat ini rahmat Tuhan itu turun. Dan inilah momen perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mempertemukan antara kita manusia yang memiliki jiwa yang gelisah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghilangkan kegelisahan kita itu. Dan mengenai sholat tahajud ini umumnya dikenal sebagai qiyamul lail. Qiyamul lail atau bangun pada waktu malam ya. Ya, atau sering juga disebut sebagai sholat malam. Sholat malam. Gitu. Padahal kan sholatnya pas pagi hari gitu ya. Iya. Tapi malam karena emang masih gelap aja kali ya. Betul. Karena belum terbit muncul matahari. matahari. Lanjutkan candaan doang. Oke. Kemudian mungkin apa lagi ya? Setelah definisi tahajud ini kan tadi sudah sampaikan tentang definisi tahajud ya. Iya. Yang selanjutnya apa nih? Selanjutnya itu terkait spesialnya itu kan tadi emang lebih ke pendekatan ya. Jadi emang pada waktu-waktu tersebut Tuhan kayak apa tadi turun atau apa tadi dibilangnya? Iya, Tuhan turun ke bumi. Tuhan turun ke bumi. Iya. Jadi begitu spesialnya waktu ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang ke bumi untuk mendengar doa hamba-hambanya. Oh, baik. Nah, hal inilah yang menjadikan sholat tahajud itu spesial dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Oh gitu. Ketika umat yang lain sedang tidur lelap,
Mm-mm. kita umat Islam sudah bangun dan sholat tahajud dengan tujuan bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Dengan Allah Subhanahu wa taala Melalui untuk doa. menghilangkan segala macam kegelisahan yang kita hadapi ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini ya. Baik, 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 Mm-mm. baik, baik. Alhamdulillah. Terus selanjutnya nih ya, tadi kan definisi terkait Ramadan sama spesialnya gitu dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, ada nggak sih perintahnya gitu kan? Mm-mm. Perintahnya seperti halnya perintah sholat 5 waktu kan emang ada gitu. Kalau sholat tahajud ini ada nggak Oke. di perintahnya di dalam Al-Quran? Iya, mengenai sholat tahajud ini tentunya ada perintahnya di dalam Al-Quran ya. Di surah Bani Israel atau surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-80. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuk maqaman mahmudan." Ya. Dan pada sebagian malam hendaknya kamu sekalian bangun untuk melaksanakan sholat sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan. Ya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke derajat atau ke kedudukan yang terpuji. Oh, ada perintahnya. Jadi memang ada, malam, ya. ya. Jadi memang pada sebagian malam, tidak malam secara keseluruhan ya. Baik, baik. Dan memang mengenai waktu sholat tahajud ini sendiri itu sangat dianjurkan dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam Sepertiga terakhir. malam terakhir. Jadi kalau dalam jam itu mungkin dimulai dari jam berapa tuh, Bang Alem? Itu biasanya dimulai dari jam 3 ya. Kalau misalnya subuh sekarang jam 5 gitu, ya berarti sekitar jam 2 atau jam 3 lah. Oh, Dimulai dari jam itu. oh baik, 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 baik. Siap. Tadi saya mendengar kata nafilah. Nafilah. Iya, Iya. nafilah. Nah, itu kan masih apa ya? Ya kita belum tahu lah. Coba sih apa ada penjelasan terkait nafilah gitu. Terkait Bisa nafilah. dijelaskan nggak? Oke. Jadi sebelum pembahasan mengenai nafilah ini ya, tadi kita mendengar kata fatahajjat. 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 Nah, Oke. dari kata fatahajjat ini ya, yang berasal dari kata bahasa Arab tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Jadi kata tahajud ini tuh berasal dari Fatahajjat. turunan kata atau perintah yang terdapat dalam ayat ini, fatahajjat. Oh, oke, oke. Yang mana artinya adalah bangun setelah melaksanakan tidur. Nah, jadi ini juga salah satu bahasan yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani, Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu di dalam Tafsir Kabir ya. Jadi dari namanya saja tahajud itu adalah ibadah sholat yang dilaksanakan setelah kita tidur. Oke. Jadi tidur ini menjadi syarat utama untuk melaksanakan tahajud. Kalau sekalian ya. contoh nih kasus, kita begadang nih Nah, sampai jam 2, terus sholat tahajud. Punten nih ya, saya pengen nanya, itu bisa dibilang tahajud nggak? nah berdasarkan sabda huzur ya, Iya. jelas dong, itu bukan tahajud. Karena tahajud itu adalah ibadah sholat yang dilaksanakan setelah kita tidur. Oh, baru tahu juga ya. Jadi dari kata tahajud itu tadi kan, sholat setelah bangun tidur. Ya, artinya ya namanya bangun pasti sebelumnya tidur kan ya. Iya. Gitu. Siap. Nah, lanjut nih ke kata nafilah ya. Kata nafilah atau nafilatan itu berasal dari kata nafala yanfulu naflan, yang artinya adalah tambahan. Nah, jadi ibadah tahajud ini merupakan ibadah nafal, ibadah tambahan. Ya. Dan di dalam salah satu tafsirnya, Huzur juga menyebutkan bahwa maksud dari kata nafilah ini, tambahan ini adalah karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengerjakannya. Jadi orang yang mengerjakan tahajud itu memperoleh karunia yang istimewa, karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Iya. Mungkin gini sih ya, saya mungkin gak bisa membandingin sama Tuhan memberi tambahan segala macam, tapi mungkin
kalau dalam dunia kerja sih kan ada istilah lembur gitu kan ya. Iya. Nah, imbalan lembur sama imbalan pokok kan beda, lebih Iya. besaran lembur. Oke. Ya, ya mungkin bisa disamakan seperti itu kali ya. Iya, betul. Tambahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat yang mengerjakan sholat tahajud kali ya. Iya, betul. Tambahan di sini malah lebih spesial Lebih daripada spesial. yang Iya. lainnya. Iya, benar Bang Raki. Karena kan tadi ya di awal sudah dijelaskan ya. Ketika orang lain sedang terlelap dalam tidurnya, sedang menikmati kenyamanan malam hari gitu ya. Namun orang-orang yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud ini ya, itu mereka terpaksa atau Tidak terpaksa, sukarela mungkin dengan sukarela begitu ya, dengan sukarela mengurangi jam tidurnya demi untuk melaksanakan sholat tahajud. Tentunya ini merupakan suatu perjuangan yang besar kan ya. Perjuangan yang besar. Dan mengenai perjuangan ini Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah As-Sajdah ayat ke-17 yang berbunyi, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'unahu khaufan yad'una rabbahu khaufan wa tama'an. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Lambung mereka. Artinya mereka bangun tidur gitu ya, meninggalkan kasurnya untuk berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan penuh rasa berharap. Jadi sedemikian rupa istimewanya sholat tahajud ini sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang beriman umat Islam yang melaksanakan sholat tahajud ini. Begitu. Baik. Alhamdulillah. Ilmu baru terkait sholat tahajud gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini kita sama-sama bisa meningkatkan gairah kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, betul. Bisa ditambahkan event Ramadan ini. Ya, bukan event sih ya. Kayak pada bulan Ramadan, kalau event kan seperti main game gitu kan ya. Enggak ini bukan main game. Ya, dalam bulan Ramadan ya tempat gimana kita meningkatkan kualitas beribadah kan ya. Mudah-mudahan ya tertanam kebiasaan untuk sholat tahajud untuk kemudian hari, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Harapan saya dan mungkin semuanya lah, insya Allah. Terus kira-kiranya nih ya, ada manfaat secara rohani nggak sih orang yang ini nggak manfaat dari saat tahajud gitu untuk kemajuan rohani gitu bagi yang melaksanakannya, ada nggak? Ya. Mengenai manfaat sholat tahajud itu sendiri ya, di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebutkan. Baik. Terdapat di dalam surah Al-Muzammil, surah ke-73 ya, Bang Raki. Ayat yang ke-7 yang berbunyi, Inna nasyiatal lail huwa asyaddu wata'an wa aqwamu qilan. Dan nasyiatal lail, ini juga lagi-lagi maknanya sama dengan tahajud tadi. Dan Huzur Khalifatul Masih awal yang pertama menjelaskan di dalam tafsirnya yang bernama Haqaiqul Furqan bahwa arti kata nasyiatal lail juga artinya bangun setelah melaksanakan tidur ya. Ya, bangun untuk beribadah kepada Tuhan setelah tidur sebelumnya. Jadi sesungguhnya bangun setelah tidur pada waktu malam hari ini ya, huwa asyaddu wata'an, ya, lebih ampuh untuk menguasai diri, wa aqwamu qilan, dan juga lebih ampuh untuk berbicara. Jadi manfaat kerohanian yang bisa kita dapatkan ya dari bangun pada waktu malam ini untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, kita jadi bisa lebih menguasai diri kita. Dan yang kedua, lebih ampuh dalam berbicara. Artinya kemampuan bicara kita juga akan meningkat gitu ya. Baik. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, betul. Al-Muzammil ayat ke-7. Tadi yang pertama mungkin bisa disebutkan lagi. Asyaddu wata'an, menguasai diri. Yang kedua, aqwamu qilan, ampuh dalam berbicara. Baik. Gitu. Itu manfaatnya memang ada sendiri di Al-Quran ya? Ya, betul. Ya, di samping tentunya dengan kita bangun sholat malam, melaksanakan ibadah tahajud, ya dibandingkan dengan
orang-orang lain yang terlelap dalam tidurnya, tentunya hubungan kita dengan kekasih kita yaitu Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat gitu ya. Dan memang tadi yang disebutkan di awal juga bahwa ketika atau pada saat itu Allah taala dengan sendirinya itu turun ke bumi untuk melihat hamba-hambanya yang berdoa. Artinya pada saat ini doa-doa kita menjadi lebih mujarab ya. Artinya segala macam keluh kesah yang kita hadapi di dunia, kemudian kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar, ya tentunya pada saat-saat inilah yang paling ampuh ya, yang paling mujarab. Doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam. Pada sepertiga malam terakhir ya, khususnya. Gitu. Nah, tadi kan ditanyakan tentang manfaat kerohanian ya. Ya, Nah, ternyata nih ya, berdasarkan penelitian juga, salat tahajud ini ternyata ada manfaat jasmaninya juga, Ki. Bang Raki. Jadi ini ada jasmaninya juga. Iya, ini jadi merujuk dari mana ini? Betul. Ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter ya, dokter kita di Indonesia ya. Oh, gitu, baik. Boleh disebutkan, menarik. Kirain cuma menjelaskan saya rohani doang, ternyata emang ada secara jasmaninya juga. Mari kita simak lah. Iya. Iya, jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Fitri Faiza Rahmawati ya, bahwasanya manfaat dari sholat tahajud ini itu berpengaruh pada kecerdasan otak. Jadi dengan kita melaksanakan sholat tahajud ya, kecerdasan otak kita akan semakin meningkat. Begitu kata beliau di dalam sebuah jurnalnya. Di sini beliau lebih lanjut mengatakan ya, terdapat perubahan aktivitas gelombang otak ketika seseorang bangun di malam hari. Ya. Yang dapat juga mempengaruhi kewaspadaannya terhadap segala sesuatu yang terjadi. Ya. Jadi di samping meningkatkan kecerdasan otak, juga meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi kita jadi lebih berwaspada gitu ya. Iya. Dan penelitian yang lain menyebutkannya selain Dr. Fitri Faiza ini juga ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa dengan bangun pada waktu tersebut, pada waktu tahajud ya, itu dapat menurunkan tingkat stres kita. Tingkat stres. Jadi misalnya kita punya banyak masalah nih ya pada hari sebelumnya, lalu kita berusaha untuk bangun pada waktu malam ya, sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud, maka menurut penelitian ya, stres kita yang kita hadapi di hari sebelumnya itu bisa menjadi hilang. Gitu. Ini juga emang mungkin pembuktian dari Al-Quran juga kali ya. Jadi kan pengendalian diri kan. Nah betul. Iya. Sedangkan kan kalau stres kan emang itu kan di luar kontrol kita. Nah itu dia. Iya. Luar biasa berarti ya. Berarti kan ada sinkronasi ya. Iya. Jadi antara tidak. Quran dengan sains. Betul. Ini juga salah satu jawaban ya bahwasanya Al-Quran ini atau kalam Allah Subhanahu wa taala ini tidak bertentangan dengan sains atau pengetahuan. Menarik. Bang Raki. Oh gitu. Ada lagi atau cukup? Cukup. Oh cukup. Ya paling tidak tadi ya 2 itu. Oke. Yang pertama manfaat jasmaninya ya, itu bisa meningkatkan kecerdasan ya, meningkatkan kewaspadaan, dan yang kedua menurunkan hormon stres dalam tubuh. Alhamdulillah. Ya mungkin itu terkait manfaat mungkin masih banyak, tapi ya mungkin itu untuk utamanya ya, yang tadi sudah disebutkan ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Mungkin itu sih pertanyaan terakhir dari obrolan santai Semarak Ramadan berkenan tentang tahajud gitu ya. Iya, mungkin dari Bang Alem sebelum ditutup ya, mungkin kita sama-sama doakan ya bagi anggota-anggota Cilegon atau enggak anggota jemaat pada umumnya gitu yang sedang sakit, yang sedang tidak sehat gitu, yang mudah-mudahan mumpung kita ada di bulan Ramadan, doa kita lebih mujarab, ditambah lagi kan tahajud gitu ya. Ya kita sama-sama doakanlah semoga untuk kemudian hari penyakitnya bisa disembuhkan. Amin. Lebih membaik insya Allah. Juga mohon doanya. Ya, kita sama-sama mendoakan ya, Bang Raki. Alhamdulillah. Mungkin itu sih yang sebelum ditutup ya, Kang Alem,
kira-kira ada pesan terakhir ya? Bukan pesan terakhir juga sih ya. Lebih ke ucapan terakhir lah gitu. Ya, oke. Kalau pesan terakhir takutnya kita Closing statement closing gitu ya. statement, betul. Kalau ucapan terakhir kesannya kayak setelah itu tidak ada ucapan lagi. Iya. Betul. Silakan. Closing Oke. statement. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik sekalian, ya, berkenaan dengan sholat tahajud ini yang sudah sama-sama kita simak, di mana perintahnya itu secara khusus juga terdapat di dalam Al-Quran, dan juga manfaat-manfaat lainnya sudah kita ketahui. Jadi marilah kita dalam momen Ramadan ini, ya khususnya pada hari-hari puasa ini, marilah kita lebih berusaha untuk meningkatkan standar ibadah, kualitas ibadah kita, khususnya mengenai ibadah tahajud ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan tahajud secara dawam, ya. Amin. Dan juga bisa dilangsungkan, bisa didawamkan pada hari-hari di luar bulan puasa. Oh iya, puasa Ramadan sama aja lah. Ya, alhamdulillah. Oke. Jazakumullah, Kang Alem. Barakallah. Ya, jazakumullah. Ya. Mungkin dari saya cukup. Nah, ya mohon maaf lah kalau sekiranya emang ada salah kata, harap maklum. Kami akhiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.